Tidak ada lagi kesan kumuh maupun semrawut di pusat kota Tasikmalaya itu. Kini semuanya terlihat lebih rapi, tertata, dan nyaman, bahkan kini menjadi kebanggaan warga kota Tasikmalaya. Itulah kawasan semi pedestrian, kawasan Jalan Hajat Mustafa dan Jalan Cihideng yang pembangunannya baru saja dilakukan oleh pemerintah kota Tasikmalaya. Atas capaian pembangunan fisik di jantung kota tersebut, pemerintah kota Tasikmalaya dinilai sukses menyulap kawasan tersebut menjadi wilayah semi pedestrian yang menjadi kebanggaan masyarakat. Penataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa Pemkot Tasikmalaya sangat memperhatikan terhadap hak para pejalan kaki. Kini warga tidak hanya datang ke kawasan Hajat dan Cihideng hanya untuk berbelanja saja, namun sambil menikmati keindahan pedestrian di dua wilayah tersebut. Lelah setelah berbelanja, banyak spot atau tempat duduk bagi masyarakat yang ingin beristirahat. Bahkan ada yang sengaja datang hanya untuk berfoto, mengabadikan momen di kawasan yang digadang-gadang mirip dengan Malioboro di Yogyakarta. Penataan Hajat Cihideng menjadi kawasan semi pedestrian nyatanya banjir apresiasi, termasuk dari orang nomor 1 di Provinsi Jawa Barat, yakni Gubernur Ridwan Kamil. Saat menghadiri rapat paripurna HUT ke-21 Kota Tasikmalaya, Ridwan Kamil menuturkan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi kinerja Wali Kota Tasikmalaya, di mana di akhir kepemimpinannya menjadi Wali Kota bisa memberikan hadiah yang teramat indah bagi masyarakatnya. Selain itu, pria yang akrab disapa Kang Emil ini menuturkan bahwa semi pedestrian Hajat Cihideng bisa mendatangkan investasi, menggayat banyak wisatawan untuk hadir di daerah, menjadi salah satu tugas setiap kepala di daerah di Jawa Barat dalam menghadapi resesi di 2023 nanti, sehingga daya tarik perlu jadi perhatian. Saya izin melaporkan, saya mengaturkan hadir fisik dan doa kepada masyarakat Kota Tasik selamat hari jadi ke-21 dan mengucapkan terima kasih Pak Muhammad Yusuf juga sudah bekerja luar biasa akan berakhir sehingga kita bisa terus melaksanakan pembangunan di Tasik dengan semaksimal. Dukungan dari pemerintah provinsi, pergantian untuk PJ juga akan diproses besok ya. Kemungkinan 2 dari provinsi, 1 dari aspirasi kota, mana saja nanti yang diputuskan pemerintah pusat, insya Allah itu yang terbaik. Nama-namanya belum final jadi tidak bisa dirilis. Kemudian titip pariwisatanya sudah makin bagus ya, investasi tolong dikendangkan karena tahun depan ada resesi. Jadi saya lagi ke kota-kota kabupaten di Jawa mengingatkan tahun depan ada resesi sehingga ekonomi kamu jadi andalan ya. Kamu itu terbagi 2, investasi besar dan kamu yang wisatawan. Nah, perbaikilah, sempurnakan kegiatan. Saya kira itu. Terima kasih. Wali Kota Tasikmalaya Muhammad Yusuf pun menuturkan, ekonomi berbasis pariwisata memang menjadi program yang terus digenjot oleh pemerintah Kota Tasikmalaya. Bahkan penataan Hajat pun akan dilanjutkan melihat respon positif dari pemerintah Provinsi Jawa Barat yang meminta Pemkot untuk mengajukan bantuan anggaran. Ya, berkaitan dengan ekonomi pariwisata. Saya sudah minta supaya situ gede diteruskan. Kemudian Hajat Mustafa juga dilanjutkan. Beliau mengatakan usulkan aja tiap tahun. Karena kami masih butuh ya. Bagaimana APBD kita, APBD 2 ini kan sangat koret lah ya. Sehingga kami membutuhkan bantuan-bantuan dari beliau. Yang beberapa poin dari beliau, insya Allah beliau sangat merespon. Yang penting diusulkan. Mudah-mudahan tahun depan juga saya sudah minta situ gede diteruskan karena itu juga menjadi ekonomi pariwisata ya. Situ gede kalau diteruskan karena dulu juga beliau sampai 40 miliar sebetulnya. Kemarin karena banyak refocusing kita masih bisa membangun 8 miliar, kami hanya bisa menyampaikan saya terima manfaat saja. Silakan oleh provinsi.
termasuk juga pembangunan lain yang sekarang sedang mendesak dan sudah ditawarkan kepada kami, anggarannya juga sudah siap. Kami hanya menyampaikan saya terima manfaat saja daripada riweuh di dieu terus semangat ke pusat relangna segala rupi jantan dari urang pembangunannya ya. Ada beberapa pasar yang kemarin sudah diusulkan, pasar Cikurubu, pasar Indihia, itu akan jadi. Namun Wali Kota Tasikmalaya Muhammad Yusuf berjanji bahwa pemerintah Kota Tasikmalaya akan tetap mengakomodir adanya pedagang kaki lima dengan skema yang terukur sehingga tetap tidak meninggalkan kesan rapi di dua lokasi tersebut. Kalau kita nanti juga akan diatur, terutama yang hajat. Yang hajat sudah dibuatkan but-but, tapi harus dibuat regulasi. Perdagangan mereka kita akan atur seperti dulu jam 9 sampai jam 4. Jam 4 nanti gantian, ada 2 shift. Karena itu kan satu but itu untuk 2 orang. Nanti jam 4 selesai, yang 2 orang angkut semua barang-barangnya diganti sama yang shift 2. Yang Cihideng kita sedang menyusun bagaimana pengaturan PKL yang begitu banyak itu. Saran Pak RK, apa-apa PKL diadakan, tapi untuk sore sama seperti yang di Hajat sampai jam 4 nanti malamnya dipakai kuliner. 2 shift ya berarti ya, agar ekonomi tetap hidup atau gimana? Hidup ya, ekonomi. Saya tidak akan meninggalkan PKL. Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUTR Kota Tasikmalaya, Wenda Krisnawan, mengaku sangat bersyukur tahun ini pihaknya berhasil merampungkan penataan 2 kawasan tersebut. Wenda menuturkan penataan kawasan Hajat dan Cihideng ini membutuhkan waktu yang panjang. Awalnya sempat ada kontra dari sejumlah pihak yang kurang percaya diri bahwa konsep yang diusung pihaknya akan terrealisasi dengan cukup baik. Hambatan selalu ada, namun hal tersebut bisa diselesaikan dengan baik. Wenda mengklaim bahwa pelebaran trotoar berjalan dengan baik, sehingga trotoar sebagai ruang publik kini terasa manfaatnya. Pihaknya masih terus melakukan sejumlah evaluasi terkait apa saja yang harus jadi perhatian, diperbaiki atau dikembangkan. Namun yang pasti, semua pihak diajak untuk bersama menjaga pembangunan yang sudah ada. Penataan trotoar atau pedestrian ini membuat minat masyarakat untuk berjalan kaki semakin tinggi. Tentu hal tersebut akan berdampak pada kesehatan. Namun pihaknya juga tetap akan memfasilitasi sarana parkir sehingga akses ke pertokoan di 2 kawasan tersebut bisa lebih mudah. Kalau yang untuk Hajat Mustafa mungkin udah 100% dari si volume ya, tapi tetap kita juga perlu dicek kembali karena terkait kualitas dan mungkin ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Seperti kemarin itu ada bolat yang pemasangannya agak salah karena ternyata yang difabel yang pakai kursi roda itu nggak bisa masuk, jadi itu kurang lebar seperti itu. Hal seperti itu mungkin nanti di akhir kita evaluasi lagi karena menyangkut fungsinya. Alhamdulillah ya di awal memang ada hambatan biasa lah kalau itu mah terkait dengan pembangunan. Kadang-kadang masyarakat ada sisi pandangan yang kurang optimis karena mungkin ada pengalaman kalau pekerjaan seperti ini ada model yang ditampilkan seolah-olah terlalu bagus dan mungkin di pelaksanaannya ditakutkan tidak sesuai. Tapi alhamdulillah sampai detik ini pro-kontra memang masih ada, tapi kelihatannya perlebaran trotoarnya alhamdulillah berfungsi dengan baik. Mudah-mudahan kedepannya semua stakeholder bisa menjaga keberfungsian dari trotoar ini sesuai dengan yang direncanakan dari awal, bahwa trotoar adalah untuk sarana ruang publik jalan kaki sehingga sampai beberapa tahun ke depan atau ke depannya ini masih bisa difungsikan seperti itu.
Ya, secara fungsi enggak, tapi memang di pelaksanaan yang tadinya lebar trotoarnya misalkan sebelah kiri kalau dari arah Masjid Agung itu lebarnya 4,5 meter, ternyata tidak bisa seperti itu karena di bawahnya ada utilitas yang tidak bisa digeser, sehingga lebarnya harus ditambah 20 cm. Yang sebelah kanan juga sama, dan ternyata ruas jalan hajat itu tidak flat, jadi kanan kiri itu dari awal sampai akhir itu ternyata mengecil. Jadi trotoar sebelah kanan itu kalau masuk dari Masjid Agung itu memang lebih besar, mungkin 6-7 meter gitu. Tapi ke arah Asia itu paling 5 meteran. Jadi itu pun sama posisi. Makanya kalau kita lihat posisi payungnya itu kalau sebelah kiri kan agak ke samping ya, ke arah jalan. Kalau yang sebelah kanan itu arah ke tengah. Itu karena posisi box drainase yang harus menyesuaikan dengan utilitas yang ada, terutama pipa PDAM yang tidak bisa digeser. Secara fungsi mungkin kita evaluasi dulu ya nanti, karena sesuatu yang dibuat baru itu kan perlu penyesuaian, terutama dari kebiasaan-kebiasaan. Mungkin yang paling urgent sekarang ini terkait dengan masalah parkir, karena bagaimanapun ini adalah CBD yang akses terhadap pusat perbelanjaannya, meskipun sebetulnya ini ingin mengubah kebiasaan orang yang terlalu cepat ke lokasi perbelanjaan itu menjadi ada olahraganya lah gitu ya, sehingga mudah-mudahan kedepannya di samping ada ketertarikan terhadap fungsi wisata, tapi juga menaikkan kesehatan karena kebiasaan jalan kaki itu. Tapi bagaimanapun posisi tempat parkir memang harus dikaji sehingga akses ke titik-titik yang akan dituju itu tidak terlalu merepotkan ya, karena tetap nyaman itu kan dari sisi jalan kakinya udah oke, tapi titik parkir yang harus dituju juga memang harus dipersiapkan. Meskipun secara konsep dari dulu kita ada penyelesaian masalah terkait parkir ini di gedung Pemda, tapi itu kan karena tanah milik Pemda ya, kabupaten maksudnya, itu harus ada pendekatan yang lebih komprehensif sehingga dicapai solusi yang memecahkan masalah. Iya, kebetulan pada saat malam minggu beberapa minggu yang lalu itu Pak Ridwan Kamil sendiri menyebutkan bahwa kalau bisa ini dilanjutkan karena memang beliau melihat ini sebagai satu kebutuhan ya. Kebutuhan, sehingga kami pun memang mengajukan untuk kelanjutan hajat ini gitu, ke provinsi untuk pendanaan di provinsi. Kami dari dinas mengucapkan selamat ya buat masyarakat dan terutama buat kami sendiri, karena ini juga melalui proses yang panjang untuk semua penikmat pejalan kaki terutama di Kota Tasik dan sekitarnya, karena ternyata yang masuk ke kita itu kan bukan Kota Tasik aja, Ciamis, kabupaten dan lain. Dan mudah-mudahan semua pihak bisa menjaga kondisi trotoar sehingga masa layannya cukup untuk beberapa tahun ke depan dan bisa dinikmati oleh semua. Dari kacamata warga, dua kawasan jantung kota yang telah ditata dinilai lebih nyaman, rapi, dan menjadi ruang publik kebanggaan masyarakat. Bahkan mereka mengharapkan dua kawasan tersebut terbebas dari pedagang kaki lima. Dulu bagusan yang mana? Ya sekarang dong. Kenapa Bu? Bisa jelaskan? Bersih. Makin tertib. Ya buat jajan lebih. Kalau bisa jangan dipakai PKL. Oh, Ya sebaiknya mah Tapi yakin aman, nyaman. Kalau ada pengajian di Masjid Agung, enak kita jalan, bisa sampai di Jalan Hajat. Oh gitu. Nggak semrawut, nggak takut sama kendaraan yang lalu yang macet. Ya mudah-mudahan lebih bagus, lebih nyaman, lebih enak, terus lebih bersih. Nah, Siap. gitu. Ya. Siap. Ada yang harus ditingkatkan Bu dari yang sekarang? Mungkin ada yang masih kurang atau apa? Yang Ada yang penghijauannya,
Oh iya, apa ya? Mungkin penghijauannya dari pot-pot aja. Lebih tambah sirap penghijauan. Dibikin rindang gitu ya, Bu? Ya, bikin rindang. Ya, betul. Sekarang lebih suka yang sekarang apa yang dulu, ah? Lebih suka yang sekarang soalnya jadi semakin banyak buat tempat berkumpul sama keluarga gitu, buat jalan-jalan gitu. Sebelumnya sempat kesini, sebelum ditata sempat kesini? Sempat kesini cuma kan banyak pedagang kaki lima gini, jadi ada agak kurang gitulah. Jadi sekarang lebih nyaman ya? Lebih nyaman gitu. Apa aja yang dirasa berbeda dari Hajat sekarang? Lebih apa ya namanya? Lebih modern gitu. Lebih modern, lebih bagus gitu. Katanya mirip Malioboro, emang? Ya agak mirip sih. Agak mirip ya? Tapi ada ciri khas masing-masing kan, ada kayak kelom gelis sama payung gitu. Oh, gitu. Ada kekurangan atau yang perlu ditingkatkan? Paling kurang rapi aja sih ya, kadang ada yang kurang kesadaran diri gitu. Kayak misalkan masih ada contohnya pedagang kaki lima gitu. Ada yang berhenti sembarangan di jalan gitu. Banyak warga antusias menikmati dua kawasan ini. Indahnya lampu di Hajat dan pesona payung gelis di Cihideng menjadi daya tarik sendiri. Warga diminta bijak untuk menjaga dua wilayah yang kini menjadi ikon atau wajah baru kota Tasikmalaya. Tak hanya dinikmati warga lokal, warga tetangga pun bahkan sengaja datang untuk sekedar menikmati kenyamanan kawasan semi pedestrian Hajat Mustofa dan Cihideng.